Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kali ini pagi-pagi ya kita buat video tutorialnya yaitu tentang operator di Python. Jadi penggunaan operator itu sangat penting di hampir semua lini bahasa pemrograman, terutama khususnya di Python ya. Jadi karena kita bahas tentang Python. Nah, operator ini kalau di Python itu memiliki fungsi serta terdiri dari beberapa bagian. Dan bagian-bagian itu memiliki fungsi serta gaya penulisan yang berbeda-beda. Ada bahkan yang memiliki maksud yang sama, cuman bentuk perkodeannya yang berbeda-beda. Oke, kita langsung aja. Ini jadi kita teori sekaligus mempraktekkan ya, karena kebetulan operator ini sangat sederhana karena kita hanya sekedar memperkenalkannya, baik teori maupun praktikumnya. Nah, di sini ada jenis-jenis operator. Nah, di sini itu tadi saya bilang. Jadi operator di Python itu punya beberapa jenis. Kalau kita lihat ada 2, 4, 6 jenis ya. Nah, jadi dari masing-masing 6 jenis ini punya fungsi serta kegunaan masing-masing dan uh, gaya gaya penulisan serta pengkodean juga yang berbeda-beda. Tapi ada juga yang memiliki makna yang sama, cuman uh, penggunaan itu yang gaya pengkodeannya yang berbeda-beda, tapi maksudnya sama. Nanti akan kita bahas deh dari kedua belah yang sisi kesamaannya, cuman pengkodeannya yang berbeda. Oke, kita mulai saja. Sini ada penugasan, jadi operator penugasan atau assignment. Operator ini digunakan untuk mengisikan nilai ke dalam variabel. Jadi bisa dikatakan nilai dari sebuah variabel. Misalkan ada variabel A sama dengan 8 misalkan, atau variabel itu dalam bentuk integer A sama dengan tanda petik aku misalnya itu dalam bentuk string. Jadi menggunakan operator sama dengan ya, sama dengan. Oke, kita langsung aja ke penerapan langsung dalam kode Python. Saya menggunakan terminal biar lebih cepat dalam pengusiannya. Python 3. Nah, sekarang saya menggunakan Python 3.7 yang sebelumnya kan 3.6.6.8 ya. Oke, kita langsung ke operator penugasan atau assignment. Diawali dengan sama dengan sebagai nilai dari sebuah variabel. Misalkan saya punya nilai variabel di sini adalah misalkan 120. Nah, kalau kita langsung A itu adalah 120. Jadi ini sebenarnya integer, tapi kalau di Python itu dikatakan sebagai objek yang nilainya dari A ini adalah sebuah string ya. Oke. Jadi kalau misalkan B misalkan sama dengan 1. Nah, itu dia. Jadi kalau dalam dalam Python kita bisa juga seperti ini. Ini adalah variabel lama sama yang ada di sini ya. Ini adalah variabel baru. Ini adalah variabel lama. Jadi sama dengan A ditambah 1 misalkan. Jadi kalau kita print A sama dengan 121. Nah, ini bagusnya di Python ya. Jadi dia bisa membedakan mana variabel lama dan mana variabel baru dan mana variabel lama. Nah, gaya penulisan ini di Python itu bisa kita ringkas lagi. Seperti misalkan ini kan operator tambah ya. Kita sedikit memperkenalkan operator tambah. Operator aritmatika ya, itu penggunaan tambah. Tambah sama dengan 1. Jadi seperti ini. Jadi jadinya itu 122. Coba kita cetak ya. Print A. 122 bukan 121 lagi karena kan ini variabel lama dan ini variabel baru. Bukan variabel baru. Ini adalah variabel lama yang ditambahkan dengan 1. Nah, jadi kalau kita panggil A sama dengan 121. Jadi kalau kita tambah A ditambah sama dengan 1 lagi, maka jadi 123. Nah, pokoknya bertambah terus. Begitupun juga dengan perkalian, penambahan, penjumlahan ya. Penjumlahan, penambahan, perkalian, pembagian, dan seterusnya. Oke, itu mungkin sederhana dari operator assignment ya, atau penugasan. Kemudian
Jenis selanjutnya itu adalah aritmatika. Operator yang digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap data numerik menggunakan operator tambah. Tambah tadi sudah kita jalankan tadi ya. Kemudian kurang, kali. Kemudian ini adalah pembagian dengan yang hasil pembagiannya itu menghasilkan tipe bilangan float, dan garis miring 2 kali itu pembagian juga sama dengan ini, cuman bedanya ini menghasilkan nilai bilangan integer. Oke. Kemudian ini adalah modulus, yaitu sisa bagi ya, kalau saya tidak salah ya, modulus persen ya. Kemudian bintang 2 kali ini merupakan pangkat, perpangkatan, misalkan 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, dan seterusnya. Oke, kita langsung contohkan. Oh ya, untuk membersihkan di terminal itu kalian teman-teman bisa pakai Ctrl L ya di keyboard. Misalkan itu tadi A. Kalau penambahan bisa kita langsung, misalkan 1 ditambah 2 sama dengan 3 ya. Itu penambahan. Cuma kalau kita menggunakan variabel lain lagi, misalkan 1 B-nya sama dengan 2. Jadi kalau A ditambah B sama dengan 3. Seperti itu. Atau bisa juga kita langsung pengurangan 3 dikurang 1 sama dengan 2 gitu. Atau bisa juga kita menggunakan itu tadi apa namanya? Yang sederhananya, misalkan ini kalau kita lihat A-nya, B-nya kan sama dengan 2, variabel 2. Jadi misalkan B kurang sama dengan 1, jadi makanya adalah 1 di situ. Tuh, seperti itu. Kemudian ada namanya kali ya. Ini kan operator sederhana aja. Jadi ya, ini sekedar untuk memperkenalkan kepada teman-teman supaya lebih paham lagi. Ini ada pengkalian, kemudian ada pembagian, misalkan 8 dibagi 2. Nah, sama dengan 4,0 itu tadi ya. Jadi, kalau yang garis miring 1 itu hasilnya adalah tipe bilangan float ya, atau real. Kalau yang 8, bukan yang garis miring 2, itu dia adalah tipe bilangan integer. Jadi kelihatan ya, ini menggunakan angka di belakang koma, ini tidak ya. Jadi ini bisa ditahu ini adalah integer, dan ini adalah hasilnya adalah float. Kemudian adalah modulus, misalkan 4% 2. Nah ini jadi sisa baginya sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena kalau kita bagi 4 dibagi 2 kan sama dengan 2. Jadi tidak ada lagi perkalian lagi setelahnya. Makanya adalah 0. Kalau misalkan dia 8 dibagi 3. Nah, sisa baginya adalah 2. Kemudian pangkat, misalkan 2 pangkat bintang 2 kali ya. 2. Jadinya 4 karena 2 kali 2 4. 2 pangkat 3 sama dengan 6. 8 ya. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2. Seperti itu. Oke. Mungkin itu pengenalan tentang aritmatika, jenis operator aritmatika. Sekarang adalah relasional, digunakan untuk membandingkan dua buah nilai menggunakan operator sama dengan, tidak sama dengan, kemudian lebih dari sama dengan, kurang dari ya, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan in. Jadi in ini maksudnya operator yang digunakan untuk mengetahui bahwa dia betul-betul berada dalam ini penekanannya lebih kepada tipe dictionary, kemudian tipe list, kemudian tipe tuple. Jadi nanti dia akan mengecek apakah nilai atau objek ini berada pada list tertentu. Oke, seperti itu. Contoh misalkan A sama dengan 2, misalkan B sama dengan 2 misalkan. Jadi kalau misalkan kita pakai operator relasional ya, itu sama dengan, jadi A sama dengan 2, maka hasilnya adalah true. Oke. Kalau dia A tidak sama dengan penulisan seperti itu, tanda petik, tanda seru ya. Kemudian sama dengan B ya. A tidak sama dengan 2 misalkan adalah false. Atau gini, karena ini memiliki nilai yang sama, jadi A sama dengan B true, A tidak sama dengan
B sama dengan false ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat lagi di sini, itu adalah lebih dari ya. Misalkan saya punya variabel lagi, C misalkan sama dengan 3. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, C sama dengan 3 di sini. Jadi misalkan begini ya. Misalkan A itu lebih dari C, maka dia akan kurang dari C ya, maka dia akan false. Karena kan nilai 2 di sini itu kurang dari nilai C. Jadi dia akan true. Oke. Kalau misalkan dia A kurang dari sama dengan C, dia akan true juga. Karena memang nilai 2 itu lebih kecil dari nilai C, seperti itu. Kalau misalnya kita balik, C lebih dari A, maka dia akan false. Kenapa? Karena C itu lebih tinggi nilainya ketimbang yang variabel A. Begitupun juga dengan variabel lebih kurang dari sama dengan A, maka dia akan false. Kemudian C lebih dari sama dengan A ya. Ini tadi kurang dari ya. Ini kurang dari ya, sama dengan ini kurang dari. Sekarang A lebih dari C, maka dia akan false. Kenapa? Karena nilai dari A itu adalah 2, sementara C itu adalah nilainya 3. Kalau misalnya kita balik, C lebih dari A, maka dia akan true. Begitupun menggunakan sama dengan ya. Sama dengan true, seperti itu. Kemudian in, misalkan saya punya sebuah list di sini. Katakanlah saya masukkan 2 misalkan, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6, tutup seperti itu. Misalkan dia katakan seperti ini. Kalau kita lihat daftar list ini kan ada 2, yaitu variabel 2 ini ya. Kemudian 3 yaitu variabel nilainya variabel C, 3 ya. Nah, kalau kita misalkan buat seperti ini, A in li, maka dia akan true. Kenapa? Karena nilai 2 ini masuk dalam list, sementara ada juga variabel yang memiliki nilai 2, makanya dia akan true. Kalau misalkan kita katakan sebagai ini, kalau misalkan yang C-nya lagi ya, C in li, maka dia akan true. Seperti itu. Jadi penggunaan in itu maksudnya dia melihat apakah dia memang berada dalam lingkup maksudnya dalam lingkup tuple atau list atau dictionary, seperti itu. Kemudian adalah logika. Nah, di sini digunakan untuk melakukan operasi terhadap nilai true dan false menggunakan operator n. Jadi n itu maksudnya jika kedua nilai operannya ada bernilai true, maka true, nilainya akan true, selebihnya akan bernilai false. Kalau or itu kebalikannya dari n. Jika nilai kedua operan itu bernilai false, maka nilainya akan false, selebihnya adalah true. Dan not itu adalah maksudnya kebalikan dari kalau misalkan not true berarti false, not false berarti true, seperti itu. Contoh misalkan true and true itu adalah di Python itu udah mengenal huruf kecil ya, harus besar. True and true, maka dia akan true. Ini adalah penggunaan and ya, jadi kedua operan itu bernilai benar. Kalau true and false, maka dia akan false. Kalau dia false and true, maka dia akan false. Sekarang yang or, true or true, maka dia akan true. Nah, seperti itu. Jadi salah satu dari nilai operan bernilai false, maka dia akan bernilai false. Jadi kalau operannya bernilai benar, maka dia akan benar. Begitupun juga dengan n tadi. Misalkan true, misalkan dia false, ya, maka dia false. Kalau dia true or false, maka dia akan true. Itu tadi ya. Jadi or itu jika
kedua operannya bernilai false. Kedua-duanya adalah false, maka nilainya akan false. Sekarang yang not. Misalkan not true berarti false. Not false berarti true. Nah, itu adalah penggunaan operator logika. Sekarang string. Jadi di string juga kita bisa menggunakan operator, misalkan di sini menggunakan operator tambah ya, digunakan untuk menyambungkan string lain. Misalkan kayak gini, itu tadi yang kita contohkan sebelumnya, misalkan A toko, misalkan B sama dengan pedia. Jadi operator tambah itu ternyata berfungsi juga di string. Hanya operator tambah saja. Operator lain itu tidak berfungsi, ya. Jadi misalkan A ditambah B, maka dia akan tersambung kalimatnya seperti ini, ya. Jadi ini adalah bentuk operator string menggunakan operator tambah ya, aritmatika tambah, operator aritmatika tambah. Kemudian di sini ada bit width, kedua operannya bertipe bilangan bulat dan operasinya dilakukan bit demi bit menggunakan operator ini ya. Jadi operator bit width ini sama dengan operator logika, hanya saja di bit width ini dia menggunakan operasi yang dilakukan berdasarkan bit ya, bit demi bit. Kemudian di sini ada juga menggunakan dan sama seperti ini cara penggunaannya. Kemudian or sama dengan ini. Kemudian XOR, jadi hampir sama dengan OR ini juga ya. XOR itu sama dengan OR juga. Kemudian ada kemudian ada NOT ya. Jadi ini adalah penulisan bit width NOT. Kemudian ini adalah bit width shift left. Nah, ini fungsinya maksudnya dia akan bergeser ke sebelah kiri tapi dengan bit ya, menggeser nilai bit ke arah kiri. Cuman semua yang berkaitan dengan itu akan dikalikan dengan 2. Kalau ini kebalikannya, bergeser dengan ke sebelah kanan ya, ke arah kanan. Cuma nanti bitnya ini akan dibagi 2 seperti itu. Sekarang kita contohkan, misalkan true and true, maka dia akan true. Itu sama dengan operator tadi ya, operator logika ya. Misalkan false or false, maka dia akan false. Sekarang yang XOR, kalau kita lihat true XOR false, kalau ya tulisan seperti itu, maka dia akan true ya. Jadi itulah fungsi dari jadi XOR itu sama dengan OR ya. Kemudian NOT misalkan. Ini yang NOT agak tulisannya mungkin kalau kita langsung. Nah, jadi dia menggunakan bit ya. Jadi NOT true sama dengan 2. Kubis seperti itu ya. Dia cocok seperti itu. Jadi dia maksudnya menggunakan bit ya. Misalkan kita lebih jelasnya menggunakan A sama dengan 2. Kalau dia not A, nah dia jadinya -3 ya. Seperti itu. Kemudian bit width ya, menggeser n bit ke arah kiri. Maksudnya gini, 16 atau 8 aja, 8 bit width 2, maka dia akan jadinya 32 ya. Kenapa? Karena 8 ini dia akan menggeser kemudian mengkalikan nilainya dikalikan dengan 2 seperti itu. Soalnya kalau dikalikan 2 ini tidak, maksudnya dia bukan 32 di situ ya. Oh sorry,
8. Nah, jadi dia 16 ya. Jadi masuk cocok tadi. Jadi ini kita ambil 2 kali. Seharusnya dia hanya menggunakan dengan 1 karena kan menggeser 1 bit ke arah ini ya, ke arah kiri. Jadi cocok, jadi akan dikalikan dengan 2. Begitu. Akan 4 geser sebelah kiri 1, berarti dia akan 8. Kalau misalkan kebalikan dari arah kanan, misalkan gini, maka dia kalau sebelah kanan dia akan dibagi. Nah, jadi itu. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kalau 4 dibagi 2 sama dengan 1 ya. Jadi nilainya atau hasil baginya ya. Jadi seperti itu. Kemudian 16 misalkan contoh dibagi 2 sama dengan 4 seperti itu. Mungkin teman-teman sudah paham dan mengenal jenis operator. Kalau memang teman-teman bingung dan ingin bertanya, silakan teman-teman bisa like, komen ya. Dan jangan lupa subscribe untuk mensupport saya dalam memberikan tutorial lebih banyak lagi mengenai tentang Python. Nanti kita akan bahas Django, REST IP, dan seterusnya. Terima kasih.